Yang kedua, wal afati, seorang yang pengen deketin diri kepada Allah disuruh menjaga hatinya daripada penyakit hati. Al-afat itu bisa kerusakan hati atau penyakit hati. Sebab hati ntar kalau ada penyakitnya jadi rusak. Kata Rasulullah begini, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa di dalam badan kita ini ada mudghah, ada segumpal daging. Kata Rasulullah, idza salahat, kalau misalnya daging itu baik, maka salahal jasadu kulluhu, maka seluruh badannya bakal baik. Idza fasadat, tapi kalau daging itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka rusak seluruh badan kita. Apa itu? Kata Rasulullah, ala wahiyal qalbu, yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Makanya orang sering bilang begini, ada orang sakit kita kata begini, lu sih banyak pikiran, kan begitu ya. Dari mana pikiran mulainya tuh? Hati. Dari hati lari ke kepala, dipikirin aja sama dia, gitu ya. Ngelamun, lama-lama gila ya. Sakit gila. Ya kan awalnya dari hati dulu, gitu. Jadi kalau hatinya bagus, tadi katanya itu idza salahat, maka salahal jasadu kulluhu, semuanya anggota badannya bakal baik. Ya kalau hatinya bersih, dia orang bakal mikir macam-macam sama orang, gitu. Tetangga beli motor, malah dia girang, alhamdulillah tetangga punya rezeki, karena pikirannya bagus. Lain sama orang kalau di hatinya ada penyakit. Tetangganya beli motor baru, dia beli panadol dia. Tetangganya beli mobil baru, masuk rumah sakit. Karena hatinya tuh ada iri, ada dengki, ada sirik, ada hasud. Nah, itu hati yang rusak modelnya begitu. Karena banyak penyakitnya. Susah ngelihat orang senang ngelihat orang susah. Asal tetangganya beli barang baru, ada aja yang gak mau sama dia. Dehem gitu. Motor baru nih, gitu di kaca dah. Kaca kata apa? Ya paling duit boleh anu. Gitu. Padahal dia nggak tahu macam-macam. Nah, itu hati rusak. Nah, apa ciri penyebab hati rusak? Kata Imam Hasan Al-Bisri, setidaknya ada 6 perkara yang bikin hati kita jadi rusak. Apa yang pertama? Kata Imam Hasan Al-Bisri, inna fasadatil qulubi bisittati asya'in, sesungguhnya rusaknya hati seseorang disebabkan karena 6 perkara. Apa tuh perkara yang pertama? Di antaranya orang bisa rusak hatinya ya'kuluna rizqullah wala yashkurun. Dia setiap hari menikmati ya'kuluna rizqullah wala yashkurun, apa yang Allah berikan dalam hidupnya, segala nikmat Allah dia nikmatin, wala yashkurun, tapi dia tidak bersyukur. Orang yang susah bersyukur kepada Allah tuh hatinya rusak banget sih. Kadang-kadang kita syukur taunya alhamdulillah doang. Padahal kan nikmat bentuknya macam-macam. Orang dikasih nikmat duit, berarti cara bersyukurnya gimana? Sedekah, itu cara bersyukur, rezeki. Allah
kasih kita nikmat sehat, berarti cara bersyukurnya ibadah, nyari rezeki, nyari nafkah buat keluarga. Nah, itu cara bersyukurnya. Tapi jangan dipukul rata. Semua nikmat mah dapat, bersyukurnya timbang pakai alhamdulillah. Itu rusak hati orang kalau nggak bisa bersyukur. Sebab kalau hatinya rusak, pikiran dia ntar begini, apa yang dia dapetin itu hasil dia aja, nggak ada campur tangan orang gitu. Lah, gue mah sehat karena gue rajin olahraga sih, tuh kata dia tuh. Nah, gue mah bisa kaya berhasil gara-gara gue rajin kerja. Gue ngobiek sono, ngobiek sini, tenda gue obiekin, sono gue obiekin. Kan lumayan, gope 4 titik 2.000 gitu. Biar kata ujungnya boncos gitu ya. Ya namanya juga belum rezeki, bukan enggak belum. Siapa tahu ntar diganti dari yang lain. Iya. Selalu ada hikmah atau kebaikan di balik keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang nggak bersyukur hatinya rusak. Apalagi kata Imam Hasan Al-Bisri yang kedua, ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Tahu ilmunya tapi dia nggak amalin. Tuh. Tahu kalau yang ini haram masih dia kerjain. Dikasih yang halal dia tinggalin gitu. Ya yang ini haram nih tapi banyak gitu ya. Ini halal mahal cuma dikit. Nah kalau yang model begitu tuh, jadi dia tahu ilmunya tapi dia nggak amalin. Sebab orang punya ilmu itu, kata Imam Ghazali, inna samrotal ilmi ala amalu. Buah daripada ilmu mah kalau itu diamalin. Fungsinya ngaji biar tahu. Begitu udah tahu kudu diamalin. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang nggak diamalin bagikan pohon yang tidak berbuah. Pohon beringin gede nggak? Gede. Ada nggak buahnya? Kagak. Paling buat ngadem kuntilanak gitu kan. Beda kalau pohon kelapa, pohon rambutan, pohon durian, manfaat. Artinya kalau ilmu kita amalin itu manfaat. Ilmu yang bermanfaat ciri daripada ilmu yang mendapatkan keberkahan. Rusak hati orang kalau dia tahu ilmunya tapi dia nggak amalin. Yang ketiga yang bikin hati orang rusak kata Imam Hasan Al-Bisri, yuznibuna bi roja'i taubah. Orang yang suka ngentengin perbuatan dosa. Yuznibuna berbuat dosa bi roja'i taubah. Maksudnya gimana ngentengin? Menganggap remeh, benar. Ya entar bisa taubat, gitu kan? Jadi takarannya bukan kecil gedenya dosa. Ketika kita menganggap remeh, berarti yang kita remehin siapa? Allah. Nah, itu masalahnya. Yuznibuna bi roja'i taubah, berbuat dosa, tapi dia berpikir entar bisa taubat. Jadi menganggap remeh perbuatan dosa. Berapa dulu? 3. Yang keempat, wa idza amilu la yukhlisuna. Kalau dia beramal sesuatu dia nggak ikhlas. Jadi niatnya bukan lillahi ta'ala. Jalan ke masjid karena niatnya bukan lillahi ta'ala, rutenya mah bisa lurus lewat sini, belok kere. Karena biar dilihat orang, muter sono lewat Sukamakmur, ya pakai gamis, pakai udang-udang, jalan kaki lagi kalau bawa motor. Kata orang, la ilaha illallah, mau kemana Pak? Mau ke masjid. Masjid mana? Nurut Taqwa. Coba itu nih. Lah kan rumah abang dekat situ. Iya ini, biar pahala langkahnya gede itu sama malaikat. Padahal mah dia pengen biar orang pada tahu gitu. Jadi niatnya bukan karena Allah Ta'ala, nggak ikhlas pokoknya. Asal Jumat, kotak amal masjid lewat gitu.
udah ngamalnya 10.000 pakai dijembreng lagi tuh duit. Kalau cepet kali dijembreng masih kelihatan gitu. 10.000 dijembreng biar orang lihat gitu. Jadi berbuat beramal kebaikan tapi enggak ikhlas. Sebab ikhlas itu tanda amal kita diterima, itu ikhlas. 4. Yang kelima, wa ma yardawna bi kismatillah, orang-orang yang tidak redho dengan ketetapan atau pembagian Allah Ta'ala. Kita di dunia kan ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang kaya di dunia. Enak tetangga gua mah punya mobil 2, padahal dia dulu sekolah bareng-bareng sama gua. Ngapa jadi dia kayak gua kagak gitu. Gue begini. Gue dari dulu sampai gini hari masih begini aja kata kita tuh. Nggak reda tuh sama ketetapan Allah namanya begitu. Jadi ragu dia sama takdir Allah. Bahwa kadang-kadang kita kalau bicara kaya miskin kan urusan urat sebenarnya. Orang kalau uratnya urat lurus emang urat kaya, jangan kata duit, besi rongsokan dia pegang jadi duit, bener gak? Uratnya urat kaya tuh. Ada yang dasarkan uratnya urat bengkok, pegang duit, bures. Yang tadi mah pegang rongsokan jadi duit, yang ini mah dikasih duit, bures. Harusnya yang kaya dia tinggal duit banyak, tapi nggak jadi habis itu duit. Kalau kita pikirin mah gurunya dia yang kaya itu. Kenapa jadi dia orang yang muatin besi rongsokin jadi kaya? Balik tuh ketetapan Allah namanya. Oh iya, kita disuruh begini kali. Kan kuncinya mantar begini. Kalau kita dapat nikmat, kuncinya bersyukur. Apa cara bersyukur salah satunya? Bagi sama yang susah. Gitu. Dikasih susah, berarti kuncinya kudu sabar. Sebab hidup mah kudu saling melengkapi. Nah, kalau orang kaya semua di kampung kita, kagak ada tukang sayur, kagak ada tukang bakso, gimana ya? Kagak ada yang warung, pengen bangun rumah, kuliah kagak ada. Jadi ketetapan. Makanya jadi orang susah jangan ngeluh. Hidup orang susah begitu. Mana orang susah? Mana orang susah? Gak sih. Orang banyak hartanya itu hisabnya lama, berat, tapi akhirat. Sebab yang dihitung banyak. Pulang maju, wah maju. Di dunianya orang kaya, rumah sampai 9, mobil 10, tanah hektar. Kan ditanya tuh dari mana dapat itu tanah, dipakai buat apa? Banyak tuh yang dihitung. Orang kaya lama. Giliran orang susah suruh maju, pulang maju. Kata malaikat tahu dari jauh. Mio doang. Ya, Mio udah doang. lewat aja dah itu mah. Para pernah megang duit gini. Udah tahu kan gua di dunia orang punya apa aja ini. Lewat aja ke orang susah tuh. Keuntungannya di akhirat, hisabnya cukup. Jadi kudu jaga tuh dari yang namanya penyakit hati. Yang keenam, yang terakhir, kata Imam Hasan Al-Bisri, ini juga kita ngalamin juga. Yadfununal mauta wa la ya'tabiru. Sering kita nguburin orang-orang yang mati, tapi perihal itu tidak dijadikan iktibar, nggak dijadiin contoh buat kita. Kan kudunya mah begitu kita nguburin, lah besok gua bakal dikuburin juga. Begitu kita dibacain talqin lagi nguburin, kan besok gue dibacain talqin. Melihat mayat lagi dimiringin lubang landaknya, kan besok gue begitu juga itu. Apa pelajarannya? Kalau kita tahu kita bakal mati, kudunya siap sih. Akhirnya sembahyang makin rajin,
baca Quran makin rajin, ngaji makin rajin, ngajarin bocah makin rajin, ngurusin keluarga makin rajin. Sebab takut kalau ajal kita tiba sewaktu-waktu. Yang keenam, menguburkan orang yang meninggal tapi nggak jadi pelajaran buat kita, menyebabkan hati jadi rusak. Jadi kata Imam Hasan Al-Bisri, sedikitnya ada 6 penyebab hati menjadi rusak. Nah, seorang yang pengen deketin diri kepada Allah harus menjaga daripada penyakit-penyakit hati. Yang ketiga, menjaga dari apa? Wal khawatirir radiyah, menjaga daripada kemauan-kemauan yang rendah, atau boleh diartikan pikiran-pikiran yang jelek. Khawatir itu apa yang terdetak di dalam hati dan pikiran kita. Ma khatara bi bali, apa yang terdetak di dalam hati. Al-radiyah yang buruk-buruk. Gampang ya, Bu. Bahasa kitanya jangan gampang suzon. Baik suuzon kepada Allah ataupun suuzon kepada makhluk. Hidup udah 30 tahun masih susah-susah aja. Ya Allah, gimana sih? Gitu kata kita dah, gitu ya. Allah lagi baik disalahin. Suuzon namanya itu sama Allah. Sebab kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi begini, ini indah abdi zannibi, saya mah tergantung bagaimana prasangka hamba saya. Kalau kata kita susah kita beneran. Ya, kita lagi rebah-rebahan nih, bangkis masih, ya pilek nih. Jadi ya tergantung bagaimana pikiran kita. Makanya senang susahnya hati kita tergantung bagaimana pikiran kita. Makanya sama Allah mah husnuzonanya, baik sangkanya. Oh, kita diangkat jadi ketua RT. Oh, berarti Allah punya kehendak nih, ada kebaikan di balik itu. Oh, sekarang kita diberhentiin dari kerjaan gitu. Itu berarti ada maksud dan tujuan tuh, kita kemudian ditempatkan pada posisi itu. Maka seorang yang pengen kemudian mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala harus benar-benar menjaga hatinya daripada terdetik di dalam hatinya sesuatu yang buruk-buruk, baik terhadap Allah ataupun terhadap makhluk. Wal yukim ala babi qalbihi, dan hendaknya seorang murid mendirikan di atas pintu hatinya hajiban, benteng, minal muraqabati, yang mana benteng itu merupakan pengawasan, yang na'uha, yang akan mencegah ketiga hal tadi. Jadi mencegah was-was, mencegah al-afa, penyakit-penyakit hati, dan mencegah pikiran-pikiran yang buruk, minad dukhuli ilaihi, daripada masuk ke dalam hati. Jadi harus ada bentengnya, ada satpamnya, harus ada jagaannya hati kita itu, biar tiga yang tadi kagak masuk. Sebab kenapa kata Imam Haddad, fa innaha inda kholathu absadathu, kalau ketiga hal tadi masuk ke dalam hati kita, maka akan merusak hati kita. Begitu. Wa yaksuru ba'da dzalika ikhrajuha minhu, kalau udah masuk susah untuk ngeluarinnya lagi. Ada orang punya dengki hatinya, bencinya sampai ke bina-bina. Kata tetangganya, udah apa-apa maafin itu dia. Apa kata dia?
najis tuh, sampai mati gua kagak mati. Jadi kata Imam Haddad, ini ketiga hal tadi, was-was, hati yang rusak tuh gara-gara penyakit-penyakit hati atau detikan-detikan yang buruk. Kalau udah masuk susah keluar lagi kan? Yang ada malah berakar dia gitu. Jadi betah di dalam repot. Sebab ngobatin penyakit hati mah kagak semudah kita ngobatin penyakit fisik. Koreng, apa bahasa koreng? Seminggu hilang gak kira-kira? Insya Allah hilang. Tapi kalau korengnya di dalam hati, kayak tadi tuh, gendek banyak orang gendek. Salapin kan? Bisa nggak disalapin? Agak bisa. Maka kudu dijaga, dibersih. Bagaimana ngobatin penyakit-penyakit hati? Ya begini caranya, ngaji, begitu. Ada orang ngaji nih, gurunya nerangin, ustazahnya nerangin, dia ngerasa kesentil. Nah itu berarti lagi diobatin namanya. Begitu, jangan kesinggung. Tong marah. Oh, gua ngaji sama lagi, begitu. Asal lagi mana, gua mulai yang kena, begitu tuh. Jangan begitu. Emang juga orang lagi sakit nah disuruh minum obat pahit, emang pahit. Gak obat penyakit hati ya gitu, ngaji gitu. Kenapa jadi lempengan ngebahas itu? Gua lagi aja yang kena, gua lagi aja yang kena. Itu berarti lagi diobatin tuh, atu-atu penyakit. Ntar kalau udah diobatin lama-lama hilang atu. Besok-besok ngaji antang-antang aja dia. Karena udah kagak ngerasa kesentil lagi, gitu. Itu namanya lagi diobati. Makanya banyak orang kena penyakit hati, ngobatinnya kagak. Ya udah, model kayak tadi tuh, sampai keluar dari mulutnya, gua sama dia, sampai gua mati, najis gua maafin dia. Tuh, sampai mati. Jangan pegang gua. Jangan pegang gua. Kewajiban orang yang pengen mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala diantaranya adalah menjaga hatinya minimal dari 3 hal itu. Yang pertama, was-was, itu ya, kekhawatiran-kekhawatiran menyebabkan keyakinan kita terkikis kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menjaga hati daripada terserang penyakit-penyakit hati, ria, dengki, sirik, ujub, sum'ah, gitu ya. Itu penyakit hati itu. Tadi sebab-sebabnya udah. Yang ketiga, menghindari pikiran-pikiran yang negatif. Maka penting bagi kita membangun benteng di depan hati kita supaya 3 hal tersebut tidak masuk ke dalam hati kita. Sebab kalau udah masuk susah untuk keluar lagi. Nah, mudah-mudahan Allah jaga kita, bantu kita supaya kita senantiasa bisa menjaga hati kita. Sebab kalau hati kita bersih, hati kita rapi, insya Allah pikiran kita juga bersih. Sama orang kita melihatnya baik aja udah gitu. Dia omongin orang, dia aru-aru, redo, ikhlas aja udah. Sebab yang dipikirin hubungan dia dengan Allah Subhanahu